Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? Saya berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik Ananda sekalian, pada hari ini kita akan membahas soal-soal LUS terkait materi kelas 7. Untuk itu, Ananda sekalian mohon disimak baik-baik video pembelajarannya, karena pembahasan ini juga akan menjadi prediksi soal untuk ujian sekolah nantinya. Baik Ananda sekalian, kita mulai untuk membahas soal nomor 1. Soal nomor 1 ini Ananda diberikan sebuah dialog pendek rumpang yang berisi respon terhadap perpamitan. Nah, Ananda sekalian diminta untuk mengidentifikasi respon pamitan mana yang tepat. Nah, untuk soal nomor 1 ini Ananda sekalian, kata kuncinya itu ada pada dialog untuk siswanya atau students itu may I join the class? Bolehkah saya mengikuti kelas atau ikut kelas? Nah, pada teacher, gurunya, di sini kata kuncinya next time but you must on time. Nah, untuk selanjutnya kamu harus datang tepat waktu. Nah, di sini berarti berpamitan atau minta izin untuk ikut kelas karena kondisinya di sini karena ada kata must be on time, maka dia dalam keadaan terlambat. Maka yang paling tepat adalah I'm sorry, I'm late again. Maaf, saya terlambat lagi. Maka yang tepat adalah yang C. Baik, untuk soal yang kedua, Ananda sekalian di sini tentang jati diri. Nah, Ananda dapat menyebutkan kata ganti milik. Nah, sebelum kita bahas soalnya, Ananda sekalian coba perhatikan dan ingat kembali tentang subjek dan objek. Nah, bagaimana ketika posisi sebagai subjek dan bagaimana posisi sebagai objek. Kita lihat Ananda sekalian di subjek ada I, you, Dewi, he, she, it. Nah, ketika menjadi objek menjadi I, menjadi me. You tetap menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Nah, pada soal nomor 2 ini, kita lihat look at the boy. Lihat anak laki-laki itu. Do you know titik-titik. Nah, di sini karena posisinya setelah know kata kerja, maka yang diminta adalah kata ganti sebagai objek. Nah, sementara yang digantikan adalah he atau Chico Pesolima. Berarti dia laki-laki. He berarti menjadi him. Nah, berarti jawaban tepat adalah yang B. Untuk nomor 3, di sini Ananda sekalian ada dialog pendek tentang hari, tanggal, dan bulan ya. Nah, di sini kita lihat soalnya. Yesterday was Thursday. Ya, yesterday was Tuesday, March 19. What day is it tomorrow? Nah, berarti yang di pernyataan ini adalah yesterday, kemarin. Kemarin adalah hari Selasa. Bulan Maret tanggal 9, berarti Selasa 9 Maret. Nah, what day is tomorrow? Berarti apa? Besok hari apa? Nah, seperti itu gampangnya. Apa hari untuk esok? Nah, berarti kan yang dinyatakan di sini adalah kemarin. Kemarin itu Selasa. Berarti kemarin, hari ini, besok. Berarti 2 hari setelah kemarin. Nah, kalau kita hitungan dengan hari, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Maka 2 hari setelah Tuesday, Wednesday, Thursday. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tanggalnya, sini 9th, tanggal 9. Berarti 2 hari setelah tanggal 9 berarti tanggal 11. Maka yang tepat adalah Thursday, March 11. Berarti 2 hari setelah tanggal 9 Maret adalah tanggal 11 Maret. Nah, 2 hari setelah Selasa berarti Kamis. Berarti yang tepat adalah Thursday, March 11. Berarti jawaban tepat adalah yang D. Kemudian untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 di sini Ananda sekalian diberikan teks deskripsi pendek suatu benda. Nah, nanti Ananda bisa menentukan tujuannya dari apa yang
dideskripsikan ini. Kita lihat teks deskripsinya karena di sini harus melihat maksud dari apa yang dideskripsikan. Oke, perhatikan baik-baik. There is a big and panoramic lake surrounded by green and cool forest in my hometown. Ada lake, berarti danau. Ada sebuah danau yang besar dan panoramic, berarti panorama ya, dengan pemandangan yang indah. Surrounded, dikelilingi by green and cool forest. Dikelilingi hutan yang hijau dan sejuk. In my hometown, di kampung saya atau di kota saya ya. Actually, it should be a good place. Sebenarnya danau ini, it menggantikan danau ya. Sebenarnya danau ini bagus atau baik, tempat yang baik to spend during weekend, untuk menghabiskan waktu selama akhir pekan. But it is not recommended. Tetapi ini tidak direkomendasikan atau tidak disarankan ya untuk weekend di sana. Kenapa? It is quite dirty ya. It is quite dirty. Ini sangat kotor. Since people and vendors leave their garbage there. Karena orang-orang dan pedagang meninggalkan sampah mereka di sana. Nah, itu ya. Besides, di samping itu, food or drink is expensive there. Makanan atau minuman mahal di sana. Wooden bench itu berarti bangku. Wooden, kayu. Bangku-bangku kayu are broken, rusak. So we can hardly sit on them. Sehingga kita susah duduk di sana. Oke, yang ditanyakan adalah what is the purpose of writing the text? Apa tujuan? Purpose ya, tujuan dari penulisan teks tersebut. Nah, kita tahu di situ tadi adalah ada sebuah danau yang sangat indah yang dikelilingi oleh hutan yang hijau dan sejuk, tetapi tidak direkomendasikan untuk ke sana. Kenapa? Karena banyak orang-orang dan pedagang yang meninggalkan sampah di sana. Selain itu juga makanan dan minuman mahal. Kemudian bangku-bangku kayu di sana rusak. Seperti itu. Maka kita lihat apa tujuan yang tepat dari pilihan berikut ini. Kita lihat yang A. To give information about the situation of the place there. Untuk memberikan informasi tentang situasi tempat di sana. Oke, masuk akal ya. Yang B. To recommend a place to spend during weekend. Untuk merekomendasikan tempat untuk menghabiskan waktu selama akhir pekan. Enggak ya, di sana tadi malah dilarang. Atau tidak direkomendasikan, ini kebalikannya. Yang C, to persuade people to renovate the facilities. Untuk membujuk orang merenovasi atau memperbaiki fasilitas. Tidak ada informasi di sana ya. Kemudian yang D, to tell the procedure of reaching the lake. Untuk memberitahu prosedur atau langkah-langkah untuk mencapai danau atau untuk sampai ke danau. Tidak ada informasi juga di situ. Berarti yang tepat adalah memberikan informasi tentang situasi tempat di sana. Yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 5. Nah, di nomor 5 ini sebuah pernyataan tentang sebuah benda. Nah, Ananda bisa melengkapinya dengan kata sifat yang benar. Nah, kita lihat apa pernyataannya. Di sini ada the place isn't good anymore. Tempat ini tidak bagus lagi atau tidak baik lagi for doing picnic, untuk melakukan piknik atau tamasya ya, atau sejenis liburan gitu, atau refreshing ya. Berarti tempat ini tidak bagus lagi untuk refreshing atau untuk piknik, untuk tamasya. Because, karena many visitors, banyak pengunjung titik-titik. Nah, di sini informasi untuk mendapatkan kata sifat yang tepat, kita lihat kalimat selanjutnya. They throw garbage carelessly. Nah, mereka membuang sampah sembarangan. Ya, carelessly itu sebenarnya ceroboh, tapi di sini karena untuk membuang sampah bisa diartikan sembarangan ya. Mereka membuang sampah sembarangan. And they didn't obey the rules of the place. Dan mereka ini visitors ya, pengunjung ya.
dan mereka tidak mematuhi rules, aturan on the place ya, dan mereka tidak mematuhi aturan di tempat itu. Nah, jadi kalimat yang tepat untuk melengkapi kata sifat dengan tindakan membuang sampah sembarangan atau tidak mematuhi aturan itu, kita lihat kata sifat yang tepat. Berarti berkonotasi negatif ya, karena perbuatan yang tidak baik. Oke, kita lihat yang A. A itu attentive. Attentive itu artinya penuh perhatian, berarti tidak cocok. Yang B, irresponsible. Ini lawan kata dari responsible. Kalau responsible itu tanggung jawab. Kalau irresponsible itu berarti tidak bertanggung jawab. Masuk akal ya? Nyambung kalau dengan perbuatan yang membuang sampah sembarangan atau tidak mematuhi peraturan. Itu lumayan nyambung. Kemudian yang C, careful, hati-hati. Ini berlawanan ya. Kalau tadi membuang sampah sembarangan, tidak mematuhi peraturan, berarti nggak cocok. Dishonest. Dishonest itu berarti kata sinonimnya dari bukan sinonim ya, antonim ya, lawan kata dari honest. Honest jujur. Kalau dishonest berarti tidak jujur. Ini sebenarnya berkonotasi negatif juga, tetapi tidak tepat untuk membuang sampah sembarangan dan tidak mematuhi peraturan. Berarti untuk kata sifat yang paling tepat adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Berarti yang B. Oke. Kita lanjut ke kisi-kisi yang ke-6. Kisi-kisi yang ke-6 ini Ananda sekalian berikan teks deskripsi pendek ya, deskriptif ya, tentang suatu benda. Nah, Ananda itu bisa menentukan yang ditanyakan pada teks tersebut dengan benar. Nah, di sini pada soal ini Ananda bisa menebak atau bisa menggambarkan benda apa sih yang digambarkan ini. Nah, kita lihat dari soal ini. Kalau ini harus kita artikan semua karena kita akan dari apa yang digambarkan kita akan bisa menebak itu benda apa, seperti itu kan. Nah, kita lihat. I have an item. Saya mempunyai sebuah benda. It's rather thin and long. Ini lebih langsing ya, agak langsing dan long, panjang. It is made of plastic. Benda ini terbuat dari plastik. It has a thin tip. Nah, benda ini juga itu mempunyai ujung yang lancip ya, maksudnya di sini yang kecil ya, lancip ya. It has a cap to cover the tip. Dan benda ini juga mempunyai tutup untuk menutupi ujungnya tadi. Nah, di sini lagi ya kata kunci yang sangat-sangat bisa menebak untuk benda ini. It has ink inside. Benda ini mempunyai tinta di dalamnya. People use this item to write or draw something on writing board. Nah, orang biasa menggunakan benda ini untuk menulis atau menggambar sesuatu on writing board. Ada papan tulis. Nah, kemudian they use it together with a duster. Nah, they ini mereka maksud mengacu ke orang-orang ya. Mereka menggunakan benda ini bersamaan dengan penghapus. Nah, di dalamnya ada tinta, kemudian untuk menulis atau menggambar di papan tulis, kemudian digunakan juga dengan penghapus. Nah, kita lihat. Yang A, pensil. B, coloring pen. Berarti pensil warna ya. Yang C, a board marker, spidol. Dan yang D, a crayon. Crayon itu berarti pewarna juga ya. Pensil sudis kayak pensil warna juga. Maka yang tepat di sini adalah a board marker ya. Spidol. Oke, number 7. Nah, nomor 7 di sini Ananda sekalian itu diberikan teks deskripsi juga tentang seekor hewan. Nah, Ananda sekalian diminta untuk mengklasifikasikan golongan hewan tersebut. Nah, di sini dari pertanyaannya adalah yang ditanyakan source identifications, identifikasi. Nah, kalau Ananda menjumpai soal seperti ini, apalagi kalau teksnya panjang yang banyak,
Ananda nggak perlu membaca semuanya dan tidak perlu mengartikan semuanya. Karena kalau ditanya identification pada teks deskriptif atau deskripsi, itu biasanya ada di awal kalimat. Ya, karena ini identification adalah benda, orang, atau hewan itu yang digambarkan, yang dideskripsikan. Jadi mengacu pada benda, orang, atau binatang yang dideskripsikan. Biasanya letaknya ada di awal kalimat. Nah, seperti contoh ini berarti yang dideskripsikan adalah badak Jawa atau Javan Rhino. Nah, berarti yang menjadi identification adalah baja is a Javan Rhino in Ujung Kulon National Park. Nah, berarti yang tepat adalah yang A. Oke, kemudian kita beralih ke kisi-kisi 8, di nomor 8. Nah, di nomor 8 ini Ananda diberikan masih sama ya, tentang deskripsi hewan, kemudian Ananda sekalian dimintakan untuk menyimpulkan nama atau jenis hewan tersebut. Juga bisa menyimpulkan sifat, kemudian karakter dari hewan tersebut. Nah, kita lihat di sini. Dari pertanyaannya, from the information, dari informasi the text, we can classify baja as. Kita bisa mengklasifikasikan atau mengkategorikan kan ya, menggolongkan baja as, baja sebagai titik-titik animal, sebagai titik hewan. Berarti ini dilengkapi dengan kata sifat ya, kata sifat atau karakter hewan tersebut. Dan di sini kita bisa lihat dari kalimat kedua. Nah, yang kalimat kedua kita lihat. This huge animal doesn't like to be together. Nah, hewan besar ini tidak suka bersama-sama with other rhinos, dengan badak lain, and it stays away from other animal too. Dan ini juga menjauh dari binatang-binatang lain juga. Jadi sifatnya itu binatang ini suka menyendiri, gitu, suka sendiri, tidak suka yang bersama-sama. Nah, maka kita akan melengkapinya dengan kalimat yang sesuai dengan informasi yang ada di teks itu. Kalau kita lihat yang A, domestic, itu berarti hewan lokal. Tapi maksudnya bukan ke sana. Sociable itu berarti ramah, berlawanan ya. Kalau tadi dia sukanya sendiri, tidak suka bersama-sama, baik bersama badak maupun dengan binatang lain. Harmless, harm itu bahaya, less berarti tidak berbahaya. Nah, ini kategorinya berbahaya kalau badak ya. Kemudian solitary berarti menyendiri atau tersendiri. Berarti yang paling tepat adalah baja ini jenis hewan yang solitary. Atau from the information in the text, we can classify baja as a solitary animal. Berarti yang D ya. Oke, kemudian kita lihat untuk yang nomor 9, kisi-kisi nomor 9. Ini kita akan mengurutkan kalimat ya. Di sini diberikan 5 kalimat acak, di mana Ananda sekalian diminta untuk mengurutkannya menjadi kalimat atau menjadi suatu paragraf ya, untuk menjadi suatu paragraf yang benar dengan urutannya itu. Ini di 5 kalimat ini nanti Ananda harus bisa mengurutkannya dari urutan pertama sampai urutan kelima, supaya Ananda sekalian bisa mengurutkannya menjadi suatu paragraf yang baik. Nah, kita lihat dari soalnya Ananda sekalian, itu ada 5 kalimat yang masih diacak ya. Untuk kalimat yang pertama, Raffi is generous, helpful, and funny boy. Raffi adalah seorang yang murah hati, helpful ini adalah suka menolong, and funny boy adalah
fun itu lucu. Berarti Raffi itu adalah anak laki-laki yang murah hati, suka menolong, dan lucu. Yang nomor 2, that's why I know that he has some positive personality. Oleh sebab itu, mengapa saya tahu bahwa dia mempunyai beberapa kepribadian yang positif. Yang 3, I want to tell about Raffi Saputra, one of my close friends. Saya ingin menceritakan tentang Raffi Saputra, salah satu teman dekat saya. Kemudian number 4 itu unfortunately, sayangnya, he has a smelly sweet. Dia mempunyai smelly sweet itu smell itu bau ya. Dari smelly sweet itu adalah sayangnya dia mempunyai bau keringat gitu ya. Kemudian yang nomor 5, he become close since he spent a lot of time in the same elementary school. Kami menjadi dekat sejak kami menghabiskan banyak waktu di SD yang sama, di sekolah SD yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau untuk mengurutkan kalimat yang tepat menjadi paragraf, maka bisa diawali dengan pembukaannya, yaitu I want to tell you. Itu pasti yang pertama. I want to tell you, Raffi Saputra, salah satu teman dekat saya. Kemudian lanjutnya, setelah 3, yang paling tepat adalah yang 5. We become close friend. Ya, kami menjadi dekat, itu teman dekat ketika kami menghabiskan banyak waktu di sekolah SD yang sama. Nah, itu kedekatannya dari SD ya. Kemudian kelanjutan yang kedua yang mendukung yang tepat adalah that's why I know that. Nah, ke arah kedekatannya maka penulis tahu beberapa kepribadiannya dari si Raffi ya. Nah, apa kepribadiannya itu? Nah, didukung oleh nomor 1. Nah, orangnya salah satu kepribadiannya adalah generous, murah hati, helpful, suka menolong, and funny, dan lucu. Kemudian ditutup dengan 4. Sayangnya dia punya bau keringat. Maka urutan yang tepat adalah yang B. Oke, untuk yang terakhir. Yang terakhir ini Anda sekalian diberikan sebuah lagu ya, lirik atau bait lagu. Nah, Anda sekalian diminta untuk mencari persamaan makna kata dari salah satu atau kata yang diambil dari lirik lagu tersebut. Nah, pada soal nomor 10 ini yang diambil adalah to cover up ya, dari lirik don't need make up to cover up ya. Make up itu berarti biasanya untuk memoles muka ya, itu make up. Nah, itu make up itu berarti membuat lebih bagus ya tampilan untuk mukanya. Nah, di sini yang mengacu ke sana adalah to cover up ya, untuk menjadi lebih baik, membuat muka itu terlihat lebih baik, lebih enak dilihat, maksudnya seperti itu ya. Nah, kita lihat dari pilihan untuk yang sama maknanya. Yang A, to put seal on the surface ya. Untuk shield itu berarti kayak penutup pelindung muka gitu ya, seperti di permukaan muka. Nah, nggak cocok ya. To hide the good appearance, untuk menyembunyikan penampakan yang baik ya, untuk mengerikan sesuatu yang terlihat baik, itu untuk menyembunyikan sesuatu terlihat baik, berarti tidak cocok ya. Yang C, to make the face look better, untuk membuat muka lebih baik. Nah, untuk membuat muka terlihat lebih baik. Nah, cocok ya. Kemudian kalau yang D, to wear a face shield, untuk memakai pelindung muka. Nah, bukan itu maksudnya. Yang tepat, to cover up itu adalah untuk membuat muka itu terlihat lebih baik. Maka yang tepat adalah to make the face look better. Jadi yang tepat adalah yang C ya. Nah, baik Anda sekalian,
Cukup di sini untuk pertemuan hari ini kita cukup membahas soal-soal yang terkait materi kelas 7. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas materi yang berkaitan dengan materi kelas 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.